Perkenalkan, aku Angel Saya. Kalian semua bisa panggil aku Sean dan rekan aku. Jen, perkenalkan aku Najibah Tulus. Kalian bisa panggil aku Jiva. Nah, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih, Kak? Kamu tahu nggak sih tentang Jumanji itu apa sih? Kalau aku pribadi nih ya, waktu dengar kata Jumanji itu langsung kepikiran sama kayak film action petualangan gitu loh. Sama kayak yang sekarang lagi rame biasanya kayak dibuat tema waktu hidup, Bu. Bukan. Yang aku maksud dari kata Jumanji itu, Jumanji yang singkatan dari Jumat mengaji itu loh. Ya kita lakuin pas Jumat pagi ngaji bareng dan kita hafal surat-surat pendek. Oh, yang itu. Aku kira kita mau bahas film kali ini. Kira-kira kalau Jumanji itu tujuannya apa sih? Nah, dari pertanyaan itu kebetulan banget kita ada tamu spesial. Waduh, tamu spesial kita kali ini siapa nih? Jadi tamu spesial kita itu bisa jawab tentang pertanyaan kita hari ini loh. Wah, kalau gitu tanpa kita tunggu lama-lama, mari kita sambut Bapak Muhammad Rohib Hasan. Gimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Baju baru ya? Iya Pak. Iya, Mbak. Oke, jadi pertanyaan kita yang pertama, Jumanji itu apa sih, Pak? Jumanji itu adalah kegiatan Jumat pagi mengaji yang itu kita laksanakan di setiap Jumat pagi di waktu jam 7 sampai kurang lebih jam 8 lebih 20 menit. Oh, oke. Mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam lagi tentang Jumanji, mungkin Pak Rohib bisa cerita tentang diri Bapak atau mungkin pengalaman Bapak waktu mengajar sampai sekarang. Wah, panjang lebar ini. Yang jelas Pak Rohib itu mulai mengajar di sini di tahun 2012 sampai saat ini. Jadi kurang lebih sekitar berapa tahun ya? 13 tahun. Lama juga ya Pak. Tahun berada di sini. Ya, walaupun sebelumnya sudah berada di sini. Jadi berada di TU, kemudian baru kuliah, kemudian mengajar. Oke, baik. Dan bagaimana persiapan Jumanji dari awal sebelum diadakan sampai saat ini terlaksana? Dulu itu pada saat kegiatan Jumanji belum terlaksana. Jadi memang awal mulai itu dari setiap saya, Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam terutama, memulai pembelajaran ini kan masih ada mengaji terlebih dahulu. Nah, ternyata dari situ sebagian anak-anak dalam satu kelas itu ada yang tidak bisa. Wah, dari sinilah kemudian muncul keinginan, muncul harapan untuk melaksanakan mengaji. Yang jelas yang pertama sebelum kita mulai dari awal itu harus kita petakan dulu anak ini bisa mengaji Quran ataukah belum bisa sama sekali. Makanya sampai hari ini itu ada kelasnya masing-masing. Jadi ada klasifikasinya, ada kelas A, B, C, bahkan ada yang kelas D. Yang kelas A itu bagi mereka yang sudah mahir membaca Al-Quran, baik itu tajwidnya, makhrajul hurufnya, itu sudah layak dan baik. Untuk kelas B itu berarti anak-anak yang mereka sudah mampu membaca, makhrajul hurufnya sudah benar, tetapi dari sisi tajwidnya itu sebagian masih ada yang perlu disempurnakan. Terus begitu pula kelas C itu mereka yang sudah mampu membaca, tetapi dari sisi makhrajul huruf, kemudian dari sisi tajwid, mereka masih butuh pembenahan yang lebih lanjut. Nah, ini kelas D yang spesial. Kelas D yang spesial ini adalah mereka yang memang belum bisa membaca Al-Quran, alias masih dalam taraf alif bata atau masih dalam kategori jilid 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Oh, berarti sebelum dibagi menjadi kelas itu ada tesnya juga ya? Betul sekali. Jadi memang di kelas 10 itu ketika nanti siswa baru itu sudah masuk, maka akan ada tes baca Quran. Nah, dari tes tersebut baru nanti kita bisa klasifikasikan. Gitu. Ya. Terus
untuk Jumanji ini hanya untuk kelas 10 atau 11-12 juga? Oh ya, untuk Jumanji itu memang program wajibnya untuk kelas 10. Dari kelas 10 memang wajib mengikuti itu dari waktu yang sudah saya sampaikan tadi jam 7 sampai kurang lebih jam 8.20. Nah untuk kelas 11 dan 12 Jumanji ini tetap kita laksanakan, tetapi programnya itu di Bapak Ibu Guru pengajar PAI di kelas masing-masing gitu. Jadi kalau untuk kelas 11 sampai 12 itu kayak dibuat murojaah gitu ya Pak? Ya betul, jadi tujuannya memang murojaah. Makanya di kelas 10 itu ada target. Targetnya apa? Kelas 10 itu nanti berarti mampu menghafalkan 25 surat juz amma. Nah nanti di kelas 11-12 maka akan dilanjutkan kembali. Yang sampai akhirnya nanti di kelas 12 sebelum mereka keluar, bagi mereka yang sudah mampu menghafalkan juz amma, juz 30, mereka akan berhak mengikuti wisuda tahfidz juz 30. Gitu. Mungkin juga bisa disebutkan Kak, Pak, maaf ya. Ya, masih muda. Iya betul, masih masuk. Terus selain yang Jiringan sebutkan tadi, Ya. Mungkin ada manfaat lain atau tujuan diadakannya Jumanji ini? Tujuannya yang jelas ini adalah proses belajar dan memang harus dilalui oleh anak-anak semanusia, bahwa belajar mengaji ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban mempelajari Al-Quran, karena itu kitab suci kita. Hanya ketika ada anak yang belum bisa baca Quran, sekolah beserta kami Bapak Ibu Guru itu harus punya peran, karena kami Bapak Ibu Guru itu adalah orang tua bagi siswa di sekolah. Maka membaca Al-Quran itu secara tidak langsung menjadi kewajiban kita sebagai Bapak Ibu Guru untuk mengajarkan, dan bagaimana mengajarkan itu supaya anak nanti keluar itu bisa membaca Al-Quran. Sangat bermanfaat sekali ya Pak. Alhamdulillah. Dan Al-Quran kan juga untuk fondasi kehidupan. Betul sekali. Nah, ini. Ya, mungkin kita kan tadi sudah ngomongin tentang Jumanji itu apa, terus manfaat serta tujuannya gitu Pak. Iya betul. Terus sekarang dari Bapak Rohib, mungkin ada harapan-harapan terkait kegiatan ini ke depannya? Bagaimana? Yang jelas kedepannya kami Bapak Ibu Guru berharap anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya. Karena apa? Karena tujuan dari kegiatan ini kan untuk pembelajaran bagi mereka agar mereka ini bisa membaca Al-Quran. Tuh, jadi walaupun misalkan sampai nanti keluar, kita berharap itu tetap dilaksanakan pembelajaran itu, karena mengaji, membaca Al-Quran itu ketika tidak dilaksanakan murojaah yang rutin itu bisa lupa. Termasuk hak yakin mereka semua ketika masuk ke SMA Munut, mayoritas semuanya pasti pernah belajar, cuma karena tidak dimurojaah, hafalan mereka tidak dihafalkan kembali sehingga lupa. Nah ini menurut itu. Iya Pak. Apa pesan Bapak Rohib untuk anak-anak dan kita yang telah mengikuti kegiatan Jumanji? Baik, pesan Pak Rohib yang jelas, ikutilah kegiatan itu dengan baik supaya kita mempelajarinya juga dengan baik, karena mengaji Al-Quran itu adalah kitab suci kita, maka kita harus belajar membacanya, belajar memahaminya, supaya kita memahami agama itu tidak setengah-setengah. Jadi gitu guys, pembicaraan kita terkait kegiatan Jumanji ini sama Bapak Rohib. Nah, kayaknya udah cukup gitu aja ya, ini udah lama banget kita. Iya. Yaudah deh guys, jangan lupa buat nonton podcast kita selanjutnya, and see you on the next video.